Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik tentang seorang poluan muda yang terdampar di pulau terpencil bersama seorang nelayan sederhana, hingga akhirnya terjadi hal tak terduga yang mengubah hidup mereka selamanya. Sebuah kisah yang menyentuh hati, tentang cinta, ujian hidup, dan bagaimana Allah menyatukan dua insan dari latar belakang yang sangat berbeda. Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Langit sore di pantai Kartini, Jepara, tampak memerah seperti bara yang malu-malu. Di ujung dermaga kayu, seorang pemuda bernama Raka sedang menambatkan perahunya. Raka adalah nelayan muda yang dikenal pendiam. Hidup sendiri sejak kedua orang tuanya wafat karena badai laut. Meski tubuhnya legam oleh matahari, hati Raka selalu dipenuhi harapan akan sebuah kehidupan yang lebih baik. Ia tidak memiliki banyak harta, hanya perahu kayu tua dan jaring sobek yang telah diwariskan ayahnya. Di matanya, laut adalah sahabat sekaligus rumah. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ada ruang kosong yang belum pernah terisi oleh siapapun. Di hari yang sama, sebuah mobil dinas berhenti di kantor Polsek Karimun Jawa. Seorang wanita bertubuh tegap keluar dari mobil itu, mengenakan seragam lengkap dan ransel di punggung. Namanya adalah Sinta, seorang poluan muda dari Semarang yang baru saja ditugaskan untuk patroli rutin di pulau-pulau kecil sekitar Jepara. Sinta dikenal tegas dan disiplin, tetapi memiliki mata yang menyimpan kenangan pahit masa lalu. Ia menerima tugas ke pulau terpencil demi menjauh dari keramaian kota yang penuh intrik. "Kamu akan sering naik kapal nelayan ke pulau-pulau," ujar atasannya. Sinta hanya mengangguk pelan, menatap laut seolah menyambut takdir baru yang belum ia pahami sepenuhnya. Pagi berikutnya, Sinta dikenalkan dengan Raka yang akan menjadi pengantar rutinnya ke Pulau Panjang. "Saya Sinta," ucapnya singkat tanpa banyak basa-basi. "Raka, Bu," jawabnya sambil menunduk. Di awal pertemuan, Sinta terlihat kaku dan tak banyak bicara. Raka hanya bisa mencuri pandang saat angin laut meniup lembut rambut Sinta yang terselip di bawah kerudungnya. Meski sederhana, Raka memperhatikan setiap gerak-gerik perempuan itu dengan saksama. Ia tak tahu kenapa hatinya terasa asing sejak mengenalnya. Perahu Raka melaju perlahan di atas ombak yang tenang. Suasana di antara mereka hening, hanya suara mesin dan burung camar yang terdengar. "Kamu sering mengantar tamu ke pulau ini?" tanya Sinta datar. "Tidak terlalu sering, Bu. Biasanya petugas lama yang naik," jawab Raka pelan. Pembicaraan mereka pendek, penuh jeda yang canggung. Tapi di hati Raka, percikan kecil mulai tumbuh. Sementara Sinta masih menyimpan dinding tinggi dalam dirinya. Pulau Panjang terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada petugas lain, hanya mereka berdua yang turun dari perahu. Sinta mencatat kondisi pos penjagaan, memotret beberapa area, lalu menatap langit yang mulai mendung. "Awan gelap. Kita harus cepat pulang," kata Raka. Sinta mengangguk, berjalan cepat menuju perahu. Namun saat mereka bersiap kembali, Raka menyadari sesuatu yang membuat wajahnya pucat. Mesin perahu tidak menyala. Raka mencoba berulang kali menarik tali starter, tapi mesin tetap diam. "Apa yang terjadi?" tanya Sinta dengan nada panik. "Saya juga tidak tahu. Mungkin kemasukan air atau karat," jawab Raka gugup. Angin mulai bertiup kencang. Ombak perlahan meninggi. Mereka terjebak di pulau itu tanpa sinyal, tanpa kapal cadangan. Sinta mencoba menelepon, tapi layar ponselnya menunjukkan tanda silang. Raka menatap langit yang semakin murung. Diam-diam menahan rasa bersalah. Ia tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Senja menghilang di balik cakrawala, digantikan malam yang dingin dan lembab.
Raka membuat api unggun dari ranting kering yang ia temukan di sekitar pantai. Mereka berlindung di sebuah pondok tua yang sudah lama ditinggalkan. Sinta duduk memeluk lutut, tatapannya kosong, sesekali menatap ke arah Raka. "Tenang saja, Bu. Besok pagi saya coba periksa mesin lagi," ujar Raka pelan. "Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama," jawab Sinta dengan suara pelan namun tegas. Dalam diam, malam itu menyimpan sesuatu yang belum disadari keduanya. Pagi datang membawa angin asin dari laut. Raka sudah lebih dulu bangun dan berjalan ke pantai, memeriksa mesin perahu yang semalam gagal menyala. Sinta mengamati dari kejauhan. Matanya menyipit menahan silau matahari pagi. "Masih belum bisa?" tanyanya pelan saat mendekat. "Sepertinya karburatornya kena air laut," jawab Raka tanpa menatap. Hening sejenak di antara mereka. Hanya suara debur ombak yang menjadi saksi. Di hati Raka, ada sesuatu yang tumbuh namun belum berani ia ucapkan. Hari kedua di pulau itu berjalan lambat dan menyesakan. Persediaan makanan mulai menipis. Hanya beberapa bungkus mie instan dan air minum. "Kita harus hemat. Mungkin butuh waktu lebih dari sehari untuk tim patroli menyadari kita hilang," ujar Sinta. Raka mengangguk setuju. Lalu mencoba memancing ikan di tepi pantai. Ia berhasil membawa 2 ekor ikan kecil dan kelapa yang jatuh dari pohon. Malam itu mereka makan seadanya di bawah langit penuh bintang. Sinta mulai membuka cerita tentang keluarganya yang jarang ia bagi kepada siapapun. "Aku pernah gagal dalam sebuah hubungan," ucap Sinta lirih di depan api unggun. Raka hanya diam, mendengarkan dengan seksama. "Orang yang kupikir akan menikahiku ternyata memilih wanita lain yang lebih pantas," lanjutnya. Raka menatap wajah Sinta yang terlihat tegar namun ada luka yang belum sembuh. "Mungkin Allah memisahkanmu karena Dia ingin mempertemukanmu dengan yang lebih baik," kata Raka pelan. Sinta tak menjawab, hanya menghela napas panjang. Malam itu mereka tertidur dalam diam yang saling memahami. Langit mendung kembali menggantung sejak pagi. Raka yang mencoba memperbaiki mesin dikejutkan oleh angin kencang yang datang mendadak. "Badai datang," ucapnya khawatir, melihat gulungan awan hitam dari ufuk laut. Mereka segera kembali ke pondok, menutup pintu dan memperkuat dinding dengan papan kayu bekas. Hujan turun deras disertai kilat yang menyambar pepohonan. Pondok tua itu bergetar, seolah bisa roboh kapan saja. Di tengah ketakutan, Sinta memegang lengan Raka erat-erat. Malam itu mereka terjaga, berdua dalam gelap hanya diterangi cahaya petir. "Kau takut?" tanya Raka sambil menatap ke arah Sinta. "Lebih takut mati dalam keadaan tidak siap," jawabnya jujur. Raka tak berkata apa-apa, hanya menatap nyala api yang hampir padam. Sinta bersandar di dinding, pelan-pelan tertidur dalam dinginnya malam. Raka tetap terjaga, menjaga api dan menjaga jarak. Tapi hatinya mulai rapuh oleh kehadiran wanita yang sebelumnya hanya ia kagumi diam-diam. Ia mulai takut, bukan pada badai, tapi pada rasa yang tumbuh terlalu dalam. Setelah badai mereda, pulau itu seolah menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada kapal yang lewat, tidak ada sinyal, hanya suara serangga dan ombak yang mengulang. Sinta mulai kehilangan arah waktu, tidak tahu sudah berapa hari mereka di sana. "Kalau nanti kita selamat, kamu masih akan mengingat aku?" tanya Raka perlahan. Sinta menoleh dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Aku tidak tahu tapi mungkin," ucapnya. Lalu beranjak pergi. Jawaban itu cukup membuat hati Raka berdebar. Sinta mulai lebih sering membantu Raka mengumpulkan kayu dan memasak ikan. Mereka tidak lagi seperti 2 orang asing. Tapi malam itu, saat mereka duduk berdekatan, Sinta tiba-tiba berkata, "Jangan berharap terlalu jauh, Raka." Raka terdiam, menunduk dalam. "Aku hanya ingin melindungi diriku dari kecewa," lanjutnya. "Aku tidak meminta apa-apa, hanya ingin kau tahu, aku bersyukur terjebak denganmu," jawab Raka jujur. Sinta tersenyum kecil, untuk pertama kalinya tanpa ragu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi panjang. Raka dan Sinta mulai menikmati kebersamaan yang dulu terasa ganjil. Mereka saling tertawa, saling berbagi cerita, saling menjaga. Tapi di balik semua itu,
Ada gejolak yang terus tumbuh tanpa kendali. Suatu malam, Sinta memandangi Raka yang tertidur di sudut pondok. Dalam hatinya, ia merasa aneh, merasa damai tapi juga takut. Karena yang ia takutkan bukan pulau itu, tapi bagaimana hidup akan berubah jika ia akhirnya jatuh cinta. Matahari pagi menyinari pantai dengan cahaya keemasan yang lembut. Raka duduk di atas batu besar, memandangi cakrawala dengan mata yang lelah. Sinta mendekat tanpa suara, membawa kelapa yang sudah ia belah dua. "Sarapan," katanya singkat, lalu duduk di samping Raka. Mereka makan dalam diam, namun keheningan itu terasa damai. "Aku belum pernah merasa setenang ini," ucap Sinta tiba-tiba. Raka menoleh perlahan, menatap wajahnya yang diterpa cahaya pagi. Di siang yang terik, mereka berenang di tepian pantai untuk mengusir panas. Sinta tertawa saat Raka menyipratkan air, tawa yang belum pernah ia keluarkan sejak datang ke pulau itu. Raka memandangnya lama, ingin membekukan momen itu selamanya. Saat mereka duduk di atas pasir basah, Sinta bertanya, "Apa kamu pernah jatuh cinta?" Raka menunduk, tersenyum kecil. "Mungkin sedang terjadi sekarang," jawabnya lirih. Sinta terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat dari ombak yang memecah di belakang mereka. Malam itu Sinta duduk sendirian di luar pondok, menatap langit berbintang. Raka keluar membawa selimut, meletakkannya di samping Sinta tanpa berkata apa-apa. "Aku takut," bisik Sinta. "Takut akan perasaan ini. Takut kalau semua ini cuma fata morgana. Yang nyata adalah kita di sini, bersama," jawab Raka tenang. Sinta menoleh, matanya berkaca-kaca. Dinding dalam hatinya perlahan mulai retak, digerus kehangatan yang tak terduga. Keesokan harinya, hujan turun deras sepanjang pagi. Pondok mulai bocor di beberapa sudut, membuat mereka harus berlindung lebih dekat. Dalam kehangatan ruang sempit itu, tangan mereka bersentuhan tanpa sengaja. Sinta tidak menarik tangannya. Raka menatap wajahnya, dan untuk sesaat dunia terasa hening. "Maaf," bisik Sinta, namun tak menjauh. Malam itu mereka kehilangan arah di tengah gelombang rasa yang belum sempat diberi nama. Hari berikutnya dipenuhi diam yang ganjil. Sinta lebih banyak termenung. Raka sibuk memperbaiki jaring yang sebenarnya sudah tak rusak. Aku merasa bersalah," ucap Sinta saat senja. "Bukan karena kau, tapi karena diriku sendiri." "Aku tidak menyesal," jawab Raka lembut. "Apapun yang terjadi, aku ingin bertanggung jawab." Sinta memejamkan mata. Air matanya jatuh untuk pertama kali di pulau itu. Ia tahu, tidak ada jalan kembali seperti sebelumnya. Hari ke-14 di pulau itu membawa perubahan yang tak terelakkan. Sinta mulai merasa mual setiap pagi. Tubuhnya terasa lemas. "Kamu sakit?" tanya Raka cemas. "Mungkin hanya kelelahan," jawab Sinta pelan. Namun hatinya menolak percaya. Ia menghitung hari dalam diam, merasa waktu menekannya perlahan. Saat malam tiba, ia menangis diam-diam di balik selimut jerami. Dalam hati, ia tahu, benih kehidupan mulai tumbuh dalam dirinya. 2 hari berlalu, dan Sinta mulai menjauh tanpa kata. Raka merasakannya, tapi tidak tahu harus berbuat apa. "Kalau aku bilang aku sedang hamil, apa kamu akan lari?" tanya Sinta tiba-tiba malam itu. Raka membelalakan mata, lalu menggeleng cepat. "Aku akan tetap di sini, bersamamu, dengan anak kita," jawabnya penuh keyakinan. Sinta menangis lagi. Kali ini bukan karena takut, tapi karena hatinya untuk pertama kali merasa diterima dalam kondisi yang paling rapuh. Saat pagi menjelang, suara samar dari kejauhan membuat mereka saling menoleh. "Kamu dengar itu?" bisik Sinta penuh harap. Raka berlari ke pantai, matanya mencari sumber suara. Di kejauhan, terlihat siluet kapal besar mendekat. Sinta berdiri gemetar, jantungnya berdebar seperti genderang perang. "Itu kapal polisi," ucap Raka. Harapan dan ketakutan kini hadir dalam waktu yang bersamaan. Karena setelah ini, segalanya akan berubah. Kapal polisi merapat perlahan di bibir pantai yang selama ini menjadi tempat mereka berharap. Beberapa petugas turun,
terkejut melihat Sinta yang tampak lemah dan perutnya mulai membuncit. "Sinta? Allah, kau selamat," seru seorang polisi wanita sambil memeluknya erat. Sinta tidak menjawab. Matanya hanya menatap ke arah Raka yang berdiri di kejauhan. Mereka dibawa naik kapal tanpa banyak tanya. Wajah-wajah penasaran mulai menilai tanpa suara. Sepanjang perjalanan kembali, angin terasa dingin dan menusuk hati. Dunia nyata menyambut mereka bukan dengan pelukan, tapi dengan tatapan bertanya. Kabar tentang Sinta yang kembali dalam keadaan hamil menyebar secepat api di musim kemarau. Warga desa berbisik, menggeleng, dan menatap mereka dengan penuh prasangka. Polwan hamil oleh nelayan. Bagaimana bisa? Raka hanya menunduk saat berjalan melewati kerumunan. Sinta tetap tegak. Tapi di dalam dadanya ada badai yang tak bisa dijelaskan. Tak semua menolak, tapi tak ada yang sepenuhnya menerima. Mereka kini hidup di bawah bayang-bayang pandangan yang menusuk diam-diam. Sementara pihak kepolisian menunda penyelidikan, Sinta tinggal di rumah kecil milik seorang nenek tua yang bersedia menampungnya. Raka datang setiap pagi membawa makanan dan buah-buahan dari pasar. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta apa-apa. "Aku akan menikahimu," ucap Raka suatu sore. Sinta menatapnya lama. "Apa kau yakin bisa hidup dengan orang sepertiku?" "Aku lebih takut kehilanganmu daripada kehilangan nama baik," jawab Raka. Pihak kepolisian pusat mulai mempertanyakan kondisi Sinta. Surat pemanggilan dikirim untuk mengklarifikasi situasi. "Apakah ini pelanggaran etik?" bisik rekan-rekan sejawatnya. Sinta duduk diam di ruang pemeriksaan, menjawab semua pertanyaan dengan kepala tegak. "Saya tidak diperkosa. Saya tidak ditipu. Saya mencintainya," ucapnya tegas. Kalimat itu menggemparkan ruangan, membuat semua terdiam. Tapi bukan berarti masalah selesai. Akhirnya, mereka menikah dalam upacara sederhana di surau kecil dekat pantai. Hanya beberapa orang yang hadir, nenek tua, 2 sahabat Raka, dan seorang penghulu yang tak banyak bertanya. Sinta mengenakan gamis putih polos dan kerudung yang dipinjamkan oleh istri penghulu. Raka menggenggam tangannya dengan getar yang tak bisa ia sembunyikan. Sah. Suara saksi menggemakan janji suci mereka. Tak ada pesta, tak ada ucapan selamat yang meriah. Tapi di hati mereka, Allah menjadi saksi utama. Raka mulai membangun rumah kecil dari bambu dan kayu bekas. Sinta membantunya, meski kandungannya semakin besar dan tubuhnya mudah lelah. Mereka tidur di atas tikar, makan dengan nasi dan ikan asin. Tapi di balik semua keterbatasan itu, ada kedamaian yang sulit dijelaskan. "Ini bukan rumah impian," ucap Sinta suatu malam. "Tapi rumah ini penuh cinta," jawab Raka sambil mencium keningnya. Dan Sinta hanya tersenyum, lalu memejamkan mata dengan tenang. Malam itu langit tak bertabur bintang, hanya angin dingin yang mengetuk jendela bambu. Sinta mengerang pelan, tubuhnya mulai terasa sakit. "Raka," bisiknya dengan suara gemetar. Raka terbangun, panik, dan segera menyiapkan air hangat serta kain bersih. Proses persalinan mereka jalani tanpa bidan, hanya dengan doa dan keberanian. Saat azan subuh berkumandang dari kejauhan, tangisan pertama sang bayi menggema di dalam rumah bambu. Raka mengangkat bayi itu ke dada Sinta. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Allah, ini anak kita." Bayi itu diberi nama Ahsan, yang berarti yang terbaik dan paling indah. Karena ia hadir bukan dari kesempurnaan, tapi dari keikhlasan dan cinta yang diuji waktu. Raka mengazankan di telinganya. Suaranya bergetar menahan haru. Sinta mencium kening anak itu, lalu menatap suaminya. Semoga kelak dia tumbuh menjadi laki-laki yang lebih baik dari ayahnya. Raka tersenyum, lalu memeluk mereka berdua. Di rumah bambu itu, cinta tumbuh lebih dalam dari yang bisa dilihat orang luar. Masyarakat desa mulai melunak, meski bisik-bisik belum sepenuhnya hilang. Beberapa orang datang menjenguk, membawa bubur dan baju bayi. "Dia tetap bagian dari kita," kata nenek tua yang dulu menampung Sinta. Kehidupan berjalan perlahan, dengan ujian yang tidak habis-habis.
Tapi Sinta tidak lagi menghindar dari pandangan orang. Ia berjalan dengan kepala tegak, menggendong Ahsan dengan penuh kebanggaan. Karena sekarang, ia tahu siapa dirinya, dan untuk siapa ia hidup. Sebulan setelah kelahiran Ahsan, sebuah surat datang dari markas besar di Semarang. Sinta diminta hadir untuk evaluasi akhir status kedinasannya. Ini bisa jadi keputusan akhir, aku diberhentikan atau dipindahkan, ucapnya pelan. Raka terdiam, memeluk Sinta sambil mencium kepala Ahsan yang tertidur. Apapun keputusannya, kita hadapi bersama, bisiknya menenangkan. Sinta menggenggam surat itu erat, mencoba menyiapkan hati. Dunia belum selesai menguji mereka. Pagi itu Sinta berangkat ke Semarang, ditemani Raka dan Ahsan yang dibungkus selimut tipis. Mereka menumpang truk barang milik tetangga, lalu menyambung dengan kapal. Perjalanan itu panjang, penuh guncangan, dan angin dingin laut. Tapi tak ada keluhan keluar dari mulut mereka. Mereka tak lagi berjalan demi status, tapi demi martabat dan masa depan. Sesampainya di Semarang, kota itu menyambut dengan wajah asing yang dulu akrab. Hati Sinta kembali diuji. Di dalam ruangan kantor yang dingin, Sinta duduk menghadap 3 petinggi kepolisian. Mereka membaca berkas, bertanya, lalu menatapnya dengan pandangan campur aduk. "Apa kau masih merasa pantas menyandang seragam ini?" tanya seorang pejabat wanita. Sinta menatap mereka satu persatu, lalu menjawab tegas, "Saya mungkin telah jatuh, tapi saya jatuh dalam cinta, bukan dalam pelanggaran." Ruangan itu sunyi, hanya detak jam dinding yang terdengar jelas. Tak ada jawaban langsung, hanya tatapan yang menimbang. 2 minggu kemudian, surat keputusan keluar. Sinta dinyatakan nonaktif sementara, dengan opsi pensiun dini jika tak bersedia mutasi ke wilayah lain. Mereka ingin menyelamatkan nama institusi, bisik Sinta lirih. Tapi mereka tidak bisa membunuh rasa hormatku terhadap seragam ini. Raka merangkulnya. Mata mereka saling berbicara tanpa kata. Dunia tak selalu adil, tapi mereka punya rumah sendiri untuk pulang. Dan cinta itu tetap menyala di tengah keterasingan. Mereka kembali ke desa, disambut oleh debur ombak dan angin pantai yang akrab. Raka kembali melaut, membawa jaring dan harapan di pundaknya. Sinta merawat Ahsan sambil menjahit baju kecil untuk dijual di pasar. Kehidupan sederhana itu tak banyak berubah, tapi hati mereka lebih kuat dari sebelumnya. Di ujung dermaga tua, tempat pertama kali mereka bertemu, Sinta berdiri menatap laut. "Dulu aku merasa terdampar," gumamnya. "Tapi sekarang, aku merasa kembali." Di suatu malam yang tenang, Sinta menulis surat untuk Ahsan yang masih bayi. "Nak, kau lahir bukan dari kehormatan yang sempurna, tapi dari cinta yang tidak pernah ragu. Dunia mungkin menilaimu dari asalmu, tapi Allah menilaimu dari takwamu." Ia melipat surat itu rapi dan menyimpannya di bawah bantal anaknya. Suatu hari, saat Ahsan besar, ia ingin anak itu tahu bahwa keberadaannya bukan aib, tapi anugerah. Dan hidup bukan tentang apa kata orang, tapi apa kata Allah. Di laut, Raka kembali akrab dengan ombak, angin, dan kesunyian. Ia sering termenung, merenungi jalan hidupnya yang aneh tapi indah. Allah tidak pernah salah memberi, ucapnya dalam hati. Setiap ikan yang ia dapatkan adalah berkah. Setiap hari yang ia jalani adalah pelajaran. Laut telah memberinya istri, anak, dan kehidupan yang tak pernah ia impikan. Dan kini, setiap kali perahunya mengayun, hatinya bersyukur dalam diam. Karena yang ia jalani bukan hidup yang mudah, tapi hidup yang penuh makna. Malam itu purnama menggantung penuh di langit desa. Sinta duduk di teras rumah bambu, menggendong Ahsan yang tertidur di pelukannya. Raka datang membawa air kelapa muda dan duduk di sampingnya. Mereka tak berkata apa-apa, hanya menatap langit yang sama. "Aku pernah berharap hidupku sempurna," ucap Sinta. "Tapi ternyata cukup begini saja, asalkan bersamamu." Raka menggenggam tangannya, mengangguk pelan. Di bawah cahaya purnama itu, Allah menjadi saksi atas cinta yang tumbuh bukan dari kemewahan, tapi dari luka yang sembuh bersama. Dalam diam,
Sinta belajar menerima. Dalam luka, ia menemukan keikhlasan. Dalam fitnah, ia temukan kekuatan. Dan dalam hidup yang tak sesuai rencana, ia temukan cinta sejati. Raka pun belajar bahwa menjadi laki-laki bukan soal gelar atau pengakuan, tapi tentang melindungi, mencintai, dan bertahan ketika yang lain memilih pergi. Mereka tidak sempurna, tapi cukup bagi satu sama lain. Dan mungkin, itu yang disebut rumah dalam arti yang paling hakiki. Rumah bambu itu tak punya pagar, tapi penuh ketenangan. Dindingnya rapuh, tapi di dalamnya tak pernah ada pertengkaran. Setiap pagi, suara burung dan tangisan kecil Ahsan menjadi lagu pembuka hari. Raka memperbaiki jaring, Sinta menjemur baju mungil yang dijahitnya sendiri. Hidup mereka sederhana, tapi doa-doa yang mereka panjatkan selalu besar. Doa agar Ahsan tumbuh dengan adab dan iman. Doa agar rumah itu tetap berdiri, walau badai datang berkali-kali. Di desa, cerita mereka masih dibicarakan, tapi dengan nada yang mulai berubah. Beberapa orang mulai mengerti, beberapa tetap memilih membenci dalam diam. Tapi Raka dan Sinta tak lagi menjawab atau menjelaskan. Mereka biarkan Allah yang memberi makna pada jalan hidup mereka. Setiap langkah yang dulu dianggap aib, kini menjadi pelajaran bagi yang melihat dengan hati. Yang baik belum tentu tampak baik di awal, ucap nenek tua itu suatu hari. Tapi Allah selalu tahu cara menuntun jiwa yang jujur. Suatu siang, Sinta berdiri di depan cermin kecil, menyisir rambutnya perlahan. Ia melihat pantulan wajah yang dulu ia benci. Kini ia terima sepenuhnya. Luka-luka itu masih ada, tapi tidak lagi berdarah. Raka datang dari belakang, membawa kain bersih untuk Ahsan. "Hari ini kamu terlihat cantik," ucapnya. Sinta menunduk, tersenyum, lalu menatap suaminya. "Mungkin karena aku sudah menerima takdirku dengan sepenuh hati." Dan itu membuatnya lebih utuh dari sebelumnya. Di malam menjelang hujan, Sinta duduk menulis di kertas kosong. "Jika suatu hari Ahsan membaca ini," tulisnya, "ingatlah, kau lahir bukan dari rencana besar, tapi dari takdir Allah yang lebih tahu segalanya. Ayahmu mungkin tak punya ijazah tinggi, tapi ia punya hati yang tak pernah lari. Dan ibumu pernah jatuh, pernah dibenci, tapi tidak pernah berhenti mencintai." Surat itu ia lipat, simpan di lemari kecil bersama pakaian bayi yang pertama, sebagai warisan cinta, dan bukti bahwa ujian bisa melahirkan kekuatan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah 216. Raka sering mengulang ayat ini saat memandang laut. Karena dulu, ia membenci sunyinya hidup sendiri. Tapi ternyata, sunyi itu mempertemukannya dengan cinta sejati. Wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Surah An-Nur 26. Sinta pernah ragu, merasa dirinya kotor dan tak pantas. Tapi Allah tunjukkan bahwa jodoh bukan soal masa lalu, tapi soal hati yang mau tumbuh bersama dalam taat dan sabar. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Raka tak pernah berniat menyakiti siapapun. Cintanya murni, niatnya sederhana, ingin memiliki seseorang untuk dicintai dan dijaga. Dan Allah balas niat itu dengan tanggung jawab yang ia jalani tanpa lari. Sebaik-baik wanita adalah yang apabila kamu memandangnya maka ia menyenangkanmu, apabila kamu perintah maka ia mentaatimu, dan apabila kamu tidak ada, maka ia menjaga kehormatan dan hartamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Sinta bukan istri sempurna, tapi ia belajar taat dalam cinta. Raka bukan lelaki terpandang, tapi ia menjaga kehormatan istrinya dengan jiwanya. Dan dari keduanya, lahir generasi yang dibesarkan dalam keikhlasan. Ya Allah, berikanlah kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan 74. Doa itu mereka lafalkan setiap malam sebelum tidur.
di bawah atap bambu yang bocor, dengan tikar tua yang mereka bagi. Karena bagi mereka, bahagia bukan soal harta atau status, tapi tentang merasa cukup, karena Allah mencukupkan. Dan cinta sejati adalah ketika dua orang saling menuntun, bukan saling menghakimi. Subhanallah, begitulah akhir dari kisah penuh pelajaran ini. Sebuah perjalanan tentang cinta yang tak biasa, ujian yang tak terduga, dan keteguhan hati dalam menerima takdir dari Allah. Semoga dari cerita ini, kita bisa mengambil hikmah, bahwa tidak ada jalan hidup yang sia-sia jika dijalani dengan sabar dan keikhlasan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga kisah ini menyentuh hati dan memperkuat iman kita dalam menjalani hidup. Jangan lupa untuk klik like, tulis komentar terbaik kalian, dan subscribe channel Pasti Gampang agar dakwah Islami seperti ini bisa terus berkembang dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.